Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Brenda Kirania dengan NIM 241102109. Prodi Teknologi Pendidikan semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah saya buat yang bernama Shop Now, yaitu aplikasi belanja online. Di sini saya akan menjelaskan struktur-struktur database-nya, tabel-tabel yang digunakan, relasi antar tabelnya, dan juga simulasi penggunaan aplikasinya. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengimpor aplikasi yang sudah dibuat. Jadi pertama-tama kita buat dulu nama aplikasi kita, terus kita klik import, kita klik ini, terus kita klik SQL yang sudah diekspor sebelumnya, lalu open, lalu kita klik import ini. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini di sini saya sudah melakukan impor sebelumnya, jadi tidak saya lakukan lagi. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan tabel entitas adminnya terlebih dahulu. Tabel ini fungsinya untuk login admin. Jadi atributnya itu ada ID admin sebagai primary key, terus ada username, dan juga ada password. Selanjutnya itu ada tabel entitas keranjang. Itu fungsinya untuk menyimpan produk yang ingin dibeli oleh pelanggan. Itu atributnya ada 4, ada ID keranjang sebagai primary key, terus ada ID pelanggan, ID produk, dan juga ada jumlah. Selanjutnya ada tabel entitas pelanggan. Ini fungsinya untuk login pelanggannya. Jadi atributnya itu ada 5, ada ID pelanggan sebagai primary key, terus ada nama, password, ada alamat lengkap, dan juga ada emailnya. Nah, di sini saya sudah mencoba beberapa. Nah, ini dia, dan namanya, passwordnya, alamat lengkap, dan juga emailnya. Selanjutnya kita ke tabel entitas pesanan. Tabel entitas pesanan ini fungsinya untuk mewakili transaksi pembelian. Jadi atributnya itu ada 6, ada ID pesanan sebagai primary key, terus ada ID pelanggan, ada tanggal pesan, total, alamat, dan juga status. Statusnya ada diproses, dikirim, selesai, dan juga dibatalkan. Nah, ini juga saya sudah coba beberapa. Bisa dilihat di sini ada di pelanggannya, ID tanggal pesanannya, total, alamat, dan juga status. Selanjutnya ada tabel entitas pesanan detail. Ini fungsinya untuk detail produk yang dibeli dalam satu pesanan. Atributnya itu ada ID detail sebagai primary key, terus ada ID pesanan, ID produk, jumlah, dan juga harga. Juga udah saya coba beberapa. Nah, ini dia, ID produk, jumlah, dan juga harganya. Selanjutnya ada tabel entitas produk. Ini fungsinya untuk data barang yang akan dijual. Ini itu admin yang punya. Jadi atributnya ada 8, ada ID produk sebagai primary key, terus ada nama produknya, deskripsi, harga, kategori. Ini ada kategorinya, ada pria, wanita, anak-anak, skincare atau make up, terus ada gambar, stok, dan juga tanggal ditambahkan. Yang terakhir itu ada tabel entitas ulasan. Itu fungsinya untuk menyimpan ulasan pelanggan terhadap produk yang mereka beli.
Atributnya ada 6, yaitu ada ID ulasan sebagai primary key, ID pelanggan, ID produk, rating, komentar, dan juga tanggal ulasannya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan relasi tabelnya. Ini dia relasinya, akan dirapikan. Yang pertama saya akan menjelaskan relasi antara pelanggan dan juga keranjang. Antara pelanggan dan keranjang, ini dia. Ini sifatnya one to many, jadi satu pelanggan dapat memiliki banyak isi keranjang. Jadi, satu pelanggan dapat mengisi beberapa produk di keranjangnya. Selanjutnya ada yang kedua, relasi antara produk dan juga keranjang. Ini dia, ini ke sini. Nah, itu sifatnya juga one to many, yaitu satu produk bisa dimasukkan ke keranjang oleh banyak pelanggan, seperti itu. Selanjutnya, relasi antara pelanggan dan juga pesanan. Nah, ini juga sifatnya one to many, yaitu satu pelanggan ini bisa melakukan banyak pesanan. Selanjutnya, relasi antara pesanan dan juga pesanan detail. Ini juga sifatnya one to many, yaitu satu pesanan dapat memiliki banyak item di dalamnya. Selanjutnya, relasi antara produk dan juga pesanan detail. Ini juga sifatnya one to many, jadi satu produk itu dapat muncul di banyak pesanan yang berbeda. Selanjutnya, itu ada relasi antara pelanggan dan juga ulasan. Jadi, ini juga sifatnya one to many, jadi satu pelanggan ini bisa memberikan banyak ulasan. Yang terakhir itu ada relasi antara produk dan juga ulasan. Nah, ini itu juga sifatnya one to many, jadi satu produk itu bisa menerima banyak ulasan dari pelanggan yang berbeda. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cara kerja produk yang sudah saya buat. Nah, jika kita ketik localhost shop now, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita ke pelanggan terlebih dahulu, daftar pelanggan dulu. Kita buat yang ini. Daftar. Nah, dia akan tampil, dia akan muncul ke login pelanggan. Selanjutnya kita ketik email yang tadi, terus passwordnya juga. Nah, nanti akan muncul di berandanya seperti ini. Misalnya, kalau kita pencet keranjang ini karena kita belum memasukkan produk ke keranjang ini, jadi keranjangnya masih kosong. Kalau ulasan, karena kita belum membeli, jadi kita tidak bisa mengulas produknya, memberikan ulasan. Coba kita pencet yang ini, beres anak. Ini kita masukkan ke keranjang, jadi otomatis keranjangnya akan terisi produknya. Misalnya kita ganti jadi 9, update. Nah, otomatis jumlahnya akan 9.
Kalau kita hapus, nanti otomatis keranjangnya akan kosong kembali. Kita ulang. Kita langsung ke checkout. Nah, nanti akan seperti ini. Kita masukkan lagi alamat kita. Lalu nanti untuk pembayarannya melalui WA. Ini kita klik proses checkout. Akan jadi seperti ini. Checkout sudah berhasil dan kita akan kembali ke beranda. Nah, kita coba logout terlebih dahulu. Kita akan masuk ke adminnya untuk memproses pesanan pelanggan yang tadi. Ini kita login admin. Ini adminnya hanya ada satu, jadi ini satu aplikasi, satu penjual istilahnya. Sudah saya buatkan tadi username adminnya. Nah, ini beranda dari adminnya. Ada total produknya, juga ada total pesanannya. Kita akan mengelola produk terlebih dahulu. Nah, ini dia. Jika kita mau edit, misalnya edit celana parasut ini, misalnya kita edit jumlah stoknya jadi 120, update, nanti akan berubah stoknya jadi 120 di sini. Misalnya mau kita hapus, nah nanti produknya akan hilang. Kita tambahkan lagi produk yang tadi, celana parasut, anggap saja harganya. Terus stoknya masukkan gambarnya, simpan. Nah, nanti akan otomatis muncul kembali. Jika kita ingin melihat pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan, ini klik kelola pesanannya. Nah, ini pelanggan yang tadi, yang namanya di sini, ini statusnya masih diproses. Jika kita klik aksinya, otomatis nanti statusnya akan menjadi selesai. Nah, setelah statusnya selesai, baru si pelanggan bisa memberikan ulasan. Kita logout terlebih dahulu karena di adminnya sudah selesai semua. Kita kembali lagi ke pelanggan. Langsung saja ke login dari email yang tadi, passwordnya juga. Nah, dia akan kembali ke sini. Kita mau memberikan ulasan yang tadi. Nah, otomatis nanti pilihan produknya ada produk yang kita pesan tadi. Jadi kita pesan dress anak. Misalnya ratingnya sangat bagus. Baju yang bagus, adem, sangat mewah. Misalnya kirim. Nah, ini sudah berhasil. Nah, nanti kalau kita misalnya pelanggan lain mencet dress anak ini, nanti otomatis ulasan kita bakal ada sini. Segitu saja penjelasan saya mengenai aplikasi yang sudah saya buat. Saya tutup dengan terlebih dahulu kita logout dulu gininya. Oke, baik, segitu saja penjelasan dari aplikasi yang saya buat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.